Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohista dengan NIM A11121102. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah sintaksis dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama yaitu mengenai analisis klausa berdasarkan kategori frasa yang menjadi unsurnya. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih. Klausa sendiri terdiri atas unsur-unsur fungsional, yaitu subjek, predikat, objek keterangan, dan pelengkap. Subjek yaitu bagian klausa yang menjadi inti dari pokok pembahasan. Predikat yaitu bagian kalimat yang menjadi apa yang disampaikan oleh pembicara. Objek yaitu struktur kalimat yang biasanya berupa kata benda atau nama orang yang menjadi pokok pembicaraan atau sesuatu yang dijadikan sasaran untuk diperhatikan. Keterangan yaitu kelompok kata yang menerangkan atau penjelas pada subjek atau predikat. Pelengkap yaitu sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dari struktur kalimat. Analisis klausa berdasarkan kategori frasa yang menjadi unsur-unsur klausa disebut analisis kategorial. Analisis terhadap unsur kategorial dalam klausa seperti nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan pronominal. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian kalimat, jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa ada dua, yaitu kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai kalimat tunggal. Jadi sederhananya, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Contoh dari kalimat tunggal seperti kita pergi tamasya ke Bali. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara. Jenis-jenis kalimat majemuk setara ini ada tiga, yaitu kalimat majemuk sejajar, adalah kalimat yang mengandung bentuk bahasa yang sama antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Yang kedua yaitu kalimat majemuk pilihan, yaitu menyatakan memilih antara dua pilihan. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan, misalnya dia ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket atau kegiatan fisik lain yang bisa mengisi kekosongan aktivitas di akhir pekan. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk perlawanan. Kalimat majemuk yang menyatakan pertentangan atau perlawanan jenis kalimat yang menghubungkan satu kalimat dasar dengan kalimat dasar yang lain. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Jenis kalimat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu keterangan tujuan. Kalimat jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan tujuan. Contohnya, agar tidak dehidrasi, kamu sebaiknya banyak minum air putih. Yang kedua yaitu keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu diletakkan di antara predikat dan objek pada induk kalimat. Contohnya, ketika aku mengunjunginya di rumah sakit, dia sudah tiada. Yang ketiga yaitu keterangan sebab. Anak kalimat keterangan waktu, tetapi kalimat ini lebih fokus membahas hubungan sebab. Contohnya, karena berlebihan mengonsumsi gula, nenek terkena diabetes.
Yang keempat yaitu keterangan syarat. Anak kalimat jenis ini itu fokus kepada bagaimana dia menyatakan hubungan persyaratan. Contohnya, jika tidak ingin terlambat ke sekolah, aku harus bangun lebih awal. Kemudian yang ketiga ada kalimat campuran. Kalimat majemuk campuran adalah jenis kalimat yang merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Materi selanjutnya atau materi keempat yaitu tentang kalimat berdasarkan pola pengucapannya. Jadi berdasarkan pola pengucapannya, kalimat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah yang diutarakan. Umumnya kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Yang kedua ada kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung yaitu kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian ada 3. Yang pertama, kalimat melepas. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Gaya penulisan melepas ditandai dengan kalimat majemuk, diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama, serta diikuti oleh anak kalimatnya. Yang kedua ada kalimat klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat individu. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat berimbang. Kalimat berimbang yaitu kalimat yang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejajaran bentuk informasinya. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-6, menganalisis dan membuat jenis kalimat. Ada 3 jenis kalimat yang akan dibahas. Yang pertama yaitu jenis kalimat berdasarkan pola SP atau subjek predikat. Jenis-jenis kalimat ini itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Yang kedua ada kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau menegaskan makna. Yang kedua ada jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsi. Jenis-jenis kalimat ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Yang ketiga ada kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda baca seru. Yang keempat ada kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya pada akhir kalimat itu biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Kemudian yang kelima ada kalimat larangan. Kalimat larangan adalah ungkapan atau perkataan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis kalimat berdasarkan unsurnya. Jenis-jenis kalimat ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat.
Kalimat majas biasanya dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Materi selanjutnya atau materi yang ketujuh yaitu menganalisis kalimat efektif dan hubungan antara klausa. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca sama dengan pikiran penulis atau pembicara. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah untuk dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam penggunaannya, kalimat efektif memiliki beberapa ciri khas, yaitu struktur, paralel bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, dan kelogisan biaya. Yang kedua ada hubungan antara klausa koordinatif dan subordinatif. Koordinatif ialah konjungsi yang menyatakan hubungan makna penjumlahan, pemilihan, pertentangan, dan pembetulan. Kemudian konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Konjungsi disebut juga kata hubung. Sebagai salah satu kategori kata, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa atau kata, frasa, dan klausa, baik yang setara maupun yang tidak setara. Selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan klausa. Jadi perbedaan klausa dan kalimat. Klausa adalah jenis kata yang belum memiliki tanda baca dan tidak menggunakan huruf kapital ataupun intonasi. Sedangkan kalimat sudah memiliki intonasi, senyapan akhir, dan sudah menggunakan tanda baca. Adapun ciri-ciri dari klausa yaitu yang pertama, salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, tidak memiliki tanda baca dan intonasi. Yang ketiga, berpotensi menjadi kalimat. Dan yang keempat, pada umumnya berstruktur SP atau subjek predikat dan disertai fungsi sintaksis lainnya. Selanjutnya yaitu penggolongan klausa ada 4. Yang pertama, berdasarkan distribusinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, klausa bebas, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada berdasarkan kelengkapan unsur inti terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu klausa lengkap, yaitu minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Contoh kalimat seperti tukang bakso itu sangat tampan. Yang kedua ada klausa tidak lengkap, yaitu tidak memiliki unsur subjek, hanya memiliki unsur predikat. Contohnya seperti pergi begitu saja. Dan yang ketiga ada berdasarkan struktur internalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama klausa berstruktur runtut atau terurut, yaitu seperti subjek predikat. Yang kedua klausa berstruktur terbalik atau inversi seperti predikat subjek. Dan yang keempat ada berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu klausa positif, yaitu tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran. Yang kedua klausa negatif, yaitu kata yang memiliki negasi atau pengingkaran. Contoh kata negasi itu seperti tidak, tak, tiada, bukan, jangan, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.